Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami akan menyajikan ya siap-siap dua jadwal resmi pengumuman kelulusan penempatan P1, P2, P3 dan P4 tahun 2022 bisa saja diumumkan di tahun 2023. Jadi di sini kami akan menyajikan dua tanggal penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 resmi dari Panselnas, dan disclaimer jadwal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Nah, di sini juga ada skema P1 tanpa formasi di tahun 2023, formasi dilengkapi pusat, P1 tanpa formasi apakah tuntas di tahun 2023, jadwal pengumuman bisa berubah-ubah. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point saja ke informasinya terkait dua jadwal atau dua tanggal penentu kelulusan V1, V2, V3 dan P4. Oke, let's go. Jadi di sini ya siap-siap ya dua jadwal penempatan ya bagi P1, P2, P3, P4 mengisi formasi ASN di tahun 2022-2023, jadwal bisa saja berubah. Nah, di sini kita mulai yang pertama ya, bahwa di luar sana banyak sekali isu yang mengatakan bahwa katanya pemberkasan P1 bulan Januari 2023. Pertanyaannya, admin sama sekali belum mendapatkan ya referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa pemberkasan P1 terjadi pada bulan Januari 2023, atau belum ada aturan resmi dari Panselnas terkait dengan hal ini. Jadi ini masih menimbulkan tanda tanya Bapak Ibu ya, terkait isu yang mengatakan bahwa pemberkasan P1 terjadi di bulan Januari. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau ada isu yang berhembus seperti itu? Yang Bapak Ibu lakukan adalah kita tetap merujuk di jadwal resmi Panselnas. Ada juga yang bertanya, yang mana sih sebenarnya Bang ya jadwal resmi Panselnas? Jadwal P3K Guru yang dikeluarkan oleh Panselnas secara resmi itu yang pernah terposting di guru PPPK Kemendikbud.co.id. Nah, itu jadwalnya. Bapak Ibu yang sempat save kemarin sebelum hilang, itulah jadwalnya. Tetapi Bapak Ibu, kami disclaimer dulu bahwa jadwal itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi lebih baik kita merujuk di jadwal resmi Panselnas daripada kita mengira-ngira bahwa pemberkasan P1 itu terjadi pada bulan Januari 2023. Tapi kalaupun misalkan pemberkasan P1 bulan Januari 2023, mudah-mudahan saja ya. Ini yang 127.000 ya, 621. Mudah-mudahan saja benar Bapak Ibu ya. Itu justru lebih baik lagi karena lebih dipercepat misalkan kalau memang jadi. Tapi sekali lagi, sebelum ada edaran resmi kita tetap merujuk dulu di jadwal resmi dari Panselnas itu sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita lanjutkan sedikit lagi pemaparan kita pada hari ini. Di sini dikatakan kalau merujuk jadwal resmi P3K Guru dari Panselnas di portalnya Kemendikbudristek, ada dua jadwal utama Bapak Ibu ya terkait penempatan menjadi ASN bagi P1, P2, P3, P4. Yang pertama itu semuanya itu ada di bulan Februari. Kalau merujuk jadwal yang sempat dikeluarkan oleh Panselnas untuk pengumuman kelulusan penempatan bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum, itu semuanya terjadi di bulan Februari Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak mengada-ngada karena kami berdasarkan data real yang ada. Oke. Kemudian di sini kita melanjutkan lagi. Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa skema pengumuman P1, P2, P3, P4 itu serentak jika melihat jadwal resmi Bapak Ibu ya. Dan nantinya ada kesempatan sangga ya bagi P1, P2, P3, P4 yang kurang puas dengan hasil pengumuman. Ini sudah sesuai dengan juknis sekaligus pengumuman dari Panselnas ya, bahwasanya ketika sudah keluar pengumuman nanti ada waktu
waktu yang diberikan Panselnas kepada P1 sampai P4 untuk melakukan sanggah apabila hasil kelulusan yang didapatkan itu P1, P2, P3, P4 ada yang kurang puas dengan hasil pengumuman, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti sanggah, mengajukan sanggah, dan nantinya itu akan ada proses jawab sanggah dari Panselnas, dan setelah jawab sanggah maka akan ada lagi tanggal pengumuman pasca sanggah. Disitulah pengumuman resmi yang sudah tidak bisa lagi diganggu gugat Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan P1 tanpa formasi? Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya nasib P1 tanpa formasi Bapak Ibu itu ditentukan di tahun 2023. Jika nantinya ada P3K Guru 2023. Sekali lagi, untuk P1 tanpa formasi yang belum terselesaikan di tahun ini, tahun 2022, itu nasibnya itu diperjuangkan nantinya di P3K Guru tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk status P1, P2, P3 sudah terkunci di database Kemendikbud. Maka apa yang harus dilakukan? Menyongsong P3K 2023 bagi P1, P2, P3 yang belum lolos ASN di tahun 2022, itu sebaiknya betul-betul memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu, terutama jenis PTK Bapak Ibu, linearitas dengan ijazah yang tercetak di Dapodik, terinput di Dapodik, kemudian perbaiki NIK, nama dan tempat tanggal lahirnya di Perpal PTK serta Verpal ijazah. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Nah, di sini untuk mengecek kelulusan nantinya kemungkinan besar itu tetap akan hampir sama dengan di tahun lalu ya, tahun 2021. Itu kita bisa mengunduh hasil seleksi pengumumannya itu per provinsi. Nah, kemudian ada juga cara yang lebih mudah lagi Bapak Ibu tentunya, itu bisa diunduh dokumennya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa nantinya kunjungi PPPK Guru atau masing-masing kunjungi web BKPSDM instansi masing-masing. Kemudian nantinya kemungkinan besar itu akan muncul juga di akun ya. Di akun Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu lolos ASN atau tidak lolos ASN, akan ada pemberitahuan ketika Bapak Ibu login di masing-masing akun SSC ASN. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, terkait dengan dua jadwal penting, inilah yang admin katakan tadi. Ini adalah dua jadwal, dua tanggal jadwal resmi dari Panselnas. Kita masih merujuk di sini ya. Kalaupun ada perubahan nantinya, perubahan jadwal, nanti kami akan sampaikan Bapak Ibu ya, atau update informasi ini. Nah, di sini untuk tanggal penting yang Bapak Ibu ketahui itu di poin 15 dengan poin ke-18. Poin ke-15 itu adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Itu di bulan Februari, tepatnya di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Setelah itu ada masa sanggah dan jawab sanggah. Nah, masuk lagi di bulan Februari tanggal 20 sampai 21 itu pengumuman kelulusan pasca sanggah. Jadi di sini di tanggal 20-21 Februari itulah pengumuman final untuk kelulusan P1, P2, P3, P4 mengisi formasi ASN tahun 2022 Bapak Ibu ya. Setelahnya itu barulah masuk di pengisian DRH dan usul penetapan NIP P3K. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jadwal yang kami sampaikan ini adalah jadwal resmi dari Panselnas dan bisa saja sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kondisi dan keadaan yang ada. Jadi ketika ada perubahan jadwal nantinya kami akan sampaikan melalui channel ini lagi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu guru, bahwasanya untuk P1 tanpa formasi di sini nantinya ada kabar gembira ya untuk guru pejuang P3K, bahwasanya Nadiem ya membeberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Yang pertama, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi Bapak Ibu ya P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Jadi nantinya formasi dari Pemda itu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah langsung akan mengeksekusi dengan melengkapi formasi yang kurang itu tadi. Ini tentunya menjadi solusi bagi P1 tanpa formasi nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Begitu juga untuk dana anggaran P3K itu akan dispesifikkan ya, sehingga nantinya posnya itu betul-betul khusus untuk P3K, sehingga
Pemda otomatis tidak was-was lagi dalam mengajukan formasi karena sudah ada anggarannya yang jauh lebih spesifik tentunya. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bahwasanya di sini dikatakan dari Kemenpan RB bahwasanya memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi ini dari Menpan RB bahwa sudah ada perancangan untuk perekrutan di tahun 2023 Bapak Ibu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB di sini Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Jadi termasuk juga di sini P1 tanpa formasi akan diprioritaskan karena nantinya untuk pemenuhan guru akan berlanjut di tahun 2023. Alhamdulillah ya, jadi fix Bapak Ibu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.